Hari ini atau bulan ini kita masih membahas tentang kitab Mazmur. Dan kitab Mazmur pada bulan ini ditujukan untuk bagaimana kita bukan hanya mengucap syukur untuk ulang tahun gereja kita yang ke-83. Tapi setiap tahun di bulan Agustus ini kita diingatkan akan untuk terus mengucap syukur oleh karena apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam hidup kita pribadi. Dan juga tentang diri Tuhan sendiri yang indah yang Tuhan berikan bagi kita. Nah, sebelumnya kita akan membaca merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, saya ajak kita untuk membaca dari Mazmur 145. Ya, ayat yang pertama, kemudian kita ayat yang ke-7 dan 8. Nah, hari ini tema kita adalah sukacita karena kemurahan Tuhan. Nah, apa ini? Mari kita baca dari Mazmur 145 ayat 1. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji-pujian dari Daud, aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja. Dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Peringatan kepada besarnya kebajikanmu akan dimasyurkan mereka, dan tentang keadilanmu mereka akan bersorak-sorai. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Nah, saudara, sesuai dengan tema kita hari ini, sukacita karena kemurahan Tuhan. Nah, saya mau bertanya dulu kepada Bapak Ibu, pernah enggak kita merasa pada suatu waktu tidak punya alasan sama sekali untuk bersyukur, untuk bersukacita? Untuk bersyukur pada Tuhan. Tidak punya alasan untuk kenapa sih aku harus bersyukur. Pernah gak ngalami gitu? Pernah gak kita mengalami pada waktu kita ibadah, kita lihat yang melayani di sini menyanyi dengan kesungguhan hati. Kemudian kita lihat kanan kiri ada yang sampai angkat tangan, betul-betul merasakan keindahan pujian. Tapi kemudian kita bingung. Apa ya yang saya syukuri dalam hidup saya? Dan saya tidak menemukan alasan untuk bersyukur kepada Tuhan. Pernah nggak ngalami gitu? Pernah nggak? Bisa ya, sangat bisa. Dan ada saat-saat di mana memang kita bisa mengalami kondisi seperti itu, kita tidak bisa tahu apa sih, untuk apa sih saya harus bersyukur kepada Tuhan, untuk dalam hal apa. Nah, saudara, ada seorang mengatakan bahwa kenapa itu bisa saja terjadi dalam hidup kita, di mana kita tidak bisa mengalami sukacita dalam Tuhan meskipun kita sudah diselamatkan. Kita tidak bisa menemukan alasan untuk bersyukur kepada Tuhan. Dia katakan bahwa karena kebanyakan atau seringkali kita mendasarkan sukacita dan rasa syukur kita itu kepada situasi yang kita alami, dan kepada kondisi yang kita alami, serta pencapaian-pencapaian yang kita dapatkan. Sehingga ketika kita tidak mendapatkan pencapaian tertentu, yang mungkin kita lihat orang lain lebih baik dari kita kehilangan sukacita. Kita kehilangan rasa syukur. Dan tidak sedikit kemudian akhirnya mudah kita menyalahkan orang lain, dan kemudian muncul rasa tidak puas dan jengkel di dalam hati kita. Nah, saudara, kalau hari ini kita mungkin mengalami hal itu, kitab Mazmur ini ingin mengajak kita melihat bagaimana Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa melihat bahwa bukan situasi-situasi yang menjadi dasar untuk kita mengalami sukacita dan rasa syukur, tapi diri Tuhan itu sendiri. Nah, itulah sebabnya kalau kita perhatikan di dalam Mazmur ini, ayat 1, 2, 3 sampai ayat yang ke-6. Di situ dipenuhi dengan puji-pujian Daud, Raja Daud kepada Tuhan. Nah, di situ dituliskan ayat yang pertama, puji-pujian dari Daud. Nah, dari 150 pasal Mazmur, hanya Mazmur ini yang judulnya ada kata puji-pujian. Yang lainnya biasanya nyanyian dari Daud, terus kemudian Mazmur Daud, Mazmur dari siapa begitu ya. Tapi pasal ini jelas puji-pujian dari Daud.
Nah, Daud itu ingin mengajak, dan biasanya Mazmur ini diberikan atau dinyanyikan pada waktu orang beribadah. Dan Daud ingin mengajak umat untuk bisa mengalami sukacita dan memuliakan Allah, mengagungkan Allah. Oleh karena Daud sendiri mengalami bagaimana kebesaran Tuhan yang begitu ajaib di dalam hidupnya. Dan bukan hanya dalam hidupnya, tetapi dia juga mendapatkan cerita-cerita dan tulisan-tulisan, kesaksian-kesaksian tentang apa yang Tuhan lakukan di masa lalu kepada orang Israel, kepada bangsa-bangsa, sehingga ketika dia melihat semua perbuatan Tuhan yang ajaib itu, dia katakan bahwa sungguh Tuhan itu agung dan perkasa. Maka kemudian di ayat 4 dikatakan, angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu. Jadi Daud menyadari bahwa dari dulu yang dia dengar, pada waktu dia hidup, dan dia yakin bahwa nanti sampai generasi berikutnya, jadi dari generasi kepada generasi, Tuhan terus menyatakan perbuatannya yang ajaib, dan perbuatannya yang ajaib itu tidak berkesudahan sampai selama-lamanya. Karena semua perbuatan Tuhan didasarkan kepada apa? Siapa jati diri Tuhan itu sendiri. Nah, itulah sebabnya kita akan lihat nanti bagaimana pemazmur mengajak kita memuji Tuhan, bersukacita atas kemurahan Tuhan dalam karyanya yang ajaib dan tidak pernah berubah. Nah, saudara, kalau kita katakan sukacita tema kita, karena kemurahan Tuhan, di dalam pasal ini tidak ada kata sukacita sama sekali. Kalau dikatakan bersukacita atau sukacita karena kemurahan Tuhan, di pasal ini juga tidak ada kata kemurahan sama sekali, satupun. Terus temanya ini hubungannya apa dengan pasal ini? Saudara, tetapi kalau kita lihat, para penulis tentang pasal ini yang menguraikan tentang isi pasal ini setuju bahwa walaupun tidak ada kata sukacita di dalam pasal ini, tapi kalau kita baca nuansa sukacita itu begitu kelihatan dan begitu terasa oleh karena rasa syukur yang keluar dari dalam hati Daud. Dan Daud mengajak orang untuk melihat kebesaran Tuhan, keajaiban yang Tuhan lakukan. Dan kalau kita lihat, meskipun tidak ada kata kemurahan sama sekali di dalam pasal ini, tapi kalau kita baca pasal itu ayat demi ayat, kita melihat kemurahan Tuhan yang luar biasa, yang berlimpah atas semua orang, baik orang yang belum percaya maupun orang yang sudah percaya kepada Kristus, kepada umatnya. Nah, mari kita akan lihat. Saudara, ayat dari inti ayat dari pasal ini adalah terletak di dalam pasal yang ke-7. Di dalam pasal 7 dikatakan peringatan kepada besarnya kebajikanmu akan dimasyurkan mereka, dan tentang keadilanmu mereka akan bersorak-sorai. Nah, sudah saya coba meneliti beberapa versi bahasa Inggris dan juga bahasa aslinya. Pada waktu dikatakan kebajikan, ini bukan perbuatan yang baik, tapi lebih kepada sifat Tuhan yang baik. Maka sebetulnya adalah kebaikan Tuhan, the goodness of God. Kemudian keadilan Tuhan, itu sebenarnya adalah kebenaran Tuhan, the righteousness of God. Dan nanti kita akan lihat itu pemahaman kalimatnya atau kata itu sebetulnya apa. Sehingga kita bisa sampai melihat bahwa ini pasal ini berbicara tentang kebaikan Allah, kebaikan Tuhan dan kebenaran Tuhan. Dan kita akan lihat ini pasal 7, pasal 8 juga mengucapkan hal yang sama. Dan pasal 9 sampai pasal yang ke-16 itu bercerita tentang kebaikan Tuhan. Kemudian bukan pasal, ayat. Kemudian ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-20 bicara tentang keadilan atau kebenaran Tuhan. Nah, kita lihat. Ya. Nah, kebaikan Tuhan. Ayat 9 dimulai dengan Tuhan itu baik. Ya. Karakter Tuhan. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Nah, saudara, kalau kita bicara tentang kebaikan Tuhan, di dalam Alkitab, khususnya di dalam pasal ini, maka kebaikan Tuhan itu menunjuk kepada sifat kasih sayang Tuhan, belas kasihan Tuhan, dan kemurahan Tuhan yang berlimpah kepada semua ciptaan,
kepada semua orang. Baik orang itu mengenal Tuhan, baik itu orang tidak mengenal Tuhan, tapi kemurahan Tuhan, kebaikannya, dan segala belas kasih cinta kasihnya berlimpah untuk semua orang. Sehingga semua orang bisa merasakan akan kebaikan Tuhan. Maka di dalam ayat-ayat berikutnya dikatakan bahwa Tuhan itu menyediakan makanan bagi semua yang hidup. Wah, ini indah sekali, walaupun dia percaya tidak percaya Tuhan menyediakan makanan untuk mereka dan memberikan sukacita kegembiraan kepada mereka. Nah, Saudara, dari sini kita bisa tahu kenapa muncul penyembahan-penyembahan di dalam segala suku bangsa di dunia ini. Saudara, di dunia ini ada berapa suku kira-kira? Berapa suku? Kira-kira 17.000 suku, ya. Dan ada sekitar 8.000 suku yang belum dijangkau secara serius oleh Injil. Itu ada 8.000 suku. Nah, Saudara, tapi kalau kita memperhatikan dan melihat adanya folk religion atau agama-agama suku. Walaupun mereka tidak kenal Tuhan, tidak ada Alkitab. Walaupun mereka itu melakukan praktek-praktek penyembahan yang mungkin ada yang tidak bisa diterima secara etika zaman sekarang, mempersembahkan anak dan sebagainya. Tapi kalau kita perhatikan inti daripada folk religion atau keagama-agama suku, itu adalah bagaimana mereka itu menyadari ada sesuatu yang ultimate, yang jauh lebih tinggi, yang tertinggi di dalam alam semesta ini, di mana mereka bisa memberikan rasa syukur, kegembiraan mereka kepada yang satu itu. Walaupun kadang-kadang diikuti rasa takut, karena apa? Karena mereka takut kalau berbuat sesuatu, mereka kemudian salah dan ada hukuman. Maka mereka memberikan persembahan dan sebagainya. Nah, tapi adanya agama-agama suku itu menunjukkan bahwa apa yang diperbuat oleh Tuhan kepada semua manusia itu bisa dirasakan dan dialami oleh semua orang akan kebaikan Tuhan meskipun dia bukan orang yang mengenal Tuhan. Nah, ini sudah adalah satu kemurahan Tuhan yang luar biasa. Kenapa? Karena sebetulnya kita manusia semua adalah manusia yang seharusnya dihukum oleh Tuhan. Betul tidak? Karena keberdosaan kita. Tapi oleh karena kemurahan Tuhan, Tuhan mencurahkan belas kasihan, dia mencurahkan kemurahannya, kebaikannya, bahkan kepada orang yang tidak mengenal Tuhan. Wah, itu sudah satu kemurahan yang luar biasa dari Tuhan. Maka kita tidak heran dan jangan heran kalau melihat, loh itu orang bukan orang Kristen kok diberkati luar biasa. Saudara, itu anugerah umum dari Tuhan. Kita berpikir kalau saya jadi Kristen nanti diberkati lebih. Saudara, enggak begitu. Ya. Berkat Tuhan berlaku untuk semua manusia. Dia percaya tidak percaya Tuhan, berkat Tuhan, kemurahan Tuhan berlaku. Itu adalah anugerah umum Tuhan untuk semua manusia. Dan inilah menunjukkan bahwa Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan pencipta di alam semesta dan berkuasa dan berdaulat di dalam semua, atas semua ciptaannya. Dan inilah yang luar biasa yang Tuhan berikan. Nah, saudara, saya ada satu cerita yang sudah lama saya pernah ceritakan, kalau tidak salah waktu saya khotbah kita beribadah di lantai 4 itu ya, sekira-kira 10-12 tahun yang lalu. Nah, waktu itu saya cerita ada seorang tukang ramal, seorang bapak tukang ramal, dan dia tukang ramal yang cukup terkenal. Dan kalau kita tahu tukang ramal biasanya berinteraksi juga dengan kuasa-kuasa gelap. Dia meramalkan masa depan dan sebagainya dan cukup terkenal. Nah, saudara, bapak ini sudah beberapa kali ada orang yang mengajak dia untuk mengenal Kristus, tapi dia menolak. Ya karena mungkin kalau mengenal Kristus dia akhirnya meninggalkan pekerjaannya, dia tidak ada pekerjaan. Nah, saudara, tetapi bapak ini punya seorang anak perempuan yang sejak lahir dia itu sudah cacat. Tapi pada waktu itu anak ini sudah mulai tumbuh dewasa sebagai seorang anak gadis. Tetapi dari lahir dia sudah tuli, dia sudah bisu. Tidak bisa bicara, tidak bisa mendengar. Bicara tidak bisa bicara dengan baik dan tidak bisa mendengar. Nah, sudah sehingga itu menjadi kesusahan hati dari papahnya karena ini masa depan anak saya kira-kira bagaimana nantinya. Nah, suatu hari ada orang yang memberitahu
Ada kebaktian penyembuhan di sana. Mau tidak untuk ajak anaknya ke sana untuk bisa didoakan, siapa tahu bisa sembuh. Saudara pasti malu untuk pergi ke sana. Tapi dia berpikir, ya sudahlah, ini demi anak saya pejak untuk pergi ke kebaktian penyembuhan. Saudara betul ikut kebaktian penyembuhan, dan pada waktu selesai khotbah kemudian ditanya siapa yang mau didoakan secara khusus, yang punya sakit khusus silakan maju ke depan. Saudara, anak ini maju ke depan, didampingi oleh papanya, kemudian dia naik dan didoakan. Pada waktu setelah didoakan, semua diminta diam. Dan anak ini diminta untuk berjalan ke arah sana. Pada waktu anak ini berjalan ke arah sini, beberapa langkah, kemudian sang pengkhotbah dari arah yang berlawanan, dia menepuk tangannya. Sudah pada waktu ditepuk tangannya, anak yang berjalan ini, kemudian dia langsung menoleh mencari sumber suara. Itu artinya apa? Telinganya sudah bisa mendengar. Sudah singkat kata anak ini kemudian sembuh, bisa mendengar. Entah bagaimana nanti soal bicaranya pasti butuh terapi tertentu. Sudah tetapi ketika anak ini percaya dan setelah kemudian disembuhkan dan kemudian akhirnya pulang, kemudian diajak untuk mau percaya Yesus. Papanya juga tetap menolak untuk percaya Yesus. Saudara, kalau kita lihat ini adalah orang yang dengan jelas menolak Tuhan. Betul tidak? Tapi kemurahan Tuhan masih ada dalam hidup orang ini. Betul? Saudara, itu adalah hati Tuhan. Itu adalah karakter Tuhan untuk ciptaannya. Betapa baiknya Tuhan. Bahkan orang yang menentang Tuhan sekalipun, Tuhan tetap mau mengulurkan tangannya, menyatakan belas kasihan, kemurahannya, keajaibannya, walaupun dia tetap tidak mau mengikut Tuhan, tetap kemurahan Tuhan itu dinyatakan kepada dia. Saudara, maka Daud mengajak untuk kita memuji Tuhan. Ingat, bukan masalah kebaikan yang kita terima, tapi kita punya Tuhan yang seperti ini, yang begitu baik, berlimpah kasih karunia, berlimpah dengan kemurahan di dalam hidup ciptaannya. So, itu yang pertama. Nah, sebelum masuk yang kedua, Saudara, Chesterton, ya, dia seorang penulis di abad ke-15 dan tidak sedikit tulisannya yang cukup dikenal, tapi nama ini kurang dikenal. Tapi tulisan-tulisannya sangat baik. Dia katakan di dalam salah satu bukunya, di dalam setiap ciptaan, baik yang besar maupun kecil, kita melihat jejak dari kemurahan Tuhan yang penuh kasih dan kegembiraan. Semua ciptaan, Tuhan menyatakan kemurahan. So, yang kedua, kebenaran Tuhan. Nah, di dalam ayat 17 katakan Tuhan itu adil. Nah, ini sama pemakaian katanya. Tuhan itu benar. Dalam segala jalannya, penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Nah, kenapa diterjemahkan adil? Kenapa tidak diterjemahkan benar? Nah, saudara, ketika dikatakan kata adil ini, kata yang sama seperti yang tadi di dalam ayat yang ke-7 tadi, sama. Kebenaran Allah ini adalah Allah yang benar. Sama kata akar katanya. Nah, akar kata ini bukan bicara soal keadilan dalam arti justice, begitu ya. Kalau salah dihukum, selesai, begitu. Enggak begitu. Tapi ini bicara soal sifat atau karakter Allah, karakter etika, karakter moral Allah, yang mana menekankan apa yang benar, tidak ada yang salah, apa yang benar, apa yang suci, dan apa yang adil. Tiga hal ini seimbang, sehingga ada kebenaran, ada kekudusan di dalamnya, tapi juga ada keadilan di dalamnya. Ini semua jadi satu. Maka dalam bahasa Indonesia dikatakan Allah itu adil juga tidak salah. Tapi di dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan Allah itu benar, righteous juga tidak salah. Karena pengertian dalam kata asli Alkitab ini sungguh sangat kaya. Yang mana itu menekankan bahwa Allah itu adalah Allah yang benar. Di dalam setiap apa yang dilakukan, dia berlaku benar. Dia benar dalam segala jalannya, dalam segala tindakannya. Waduh, ini luar biasa sekali.
Dan apa yang dikatakan Tuhan itu benar, ini juga menjamin kita sebagai orang-orang percaya bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah tidak berlaku adil kepada kita. Dan Tuhan tidak pernah berlaku dengan tidak tepat untuk kita. Nah, saudara, kalau kita lihat ayat berikutnya, ini bagian Allah itu benar. Itu kalau yang tadi Allah itu baik, kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan atas semua ciptaan. Tapi ketika kita bicara Allah itu benar, ini kemudian mulai berbicara tentang pembedaan antara orang yang mencari Tuhan dengan orang yang menolak Tuhan. Ada pembedaan di situ. Maka kalau kita lihat dalam ayat selanjutnya, di situ dikatakan bahwa ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengar teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Saudara, ada kata Tuhan melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Maksudnya apa? Ini artinya adalah orang-orang yang memang sudah mencari Tuhan. Orang yang mengikut Tuhan, umat Tuhan. Tapi kadang-kadang umat Tuhan ini menjumpai situasi-situasi yang tidak mudah. Situasi-situasi yang bisa membuat mereka bingung akan kebaikan Tuhan di dalam hidup mereka. Justru itu Daud menekankan, sebetulnya hati Tuhan yang terdalam adalah ingin melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Saudara, saya ingat pada waktu anak saya masih kecil, saya pernah ceritakan ini juga, umur 3 tahun, saya ajak pergi ke toko mainan. Dia lihat di toko mainan, lihat mainan ini, mainan. Habis itu mainan sana lagi. Nah, saya dan istri cari keperluan untuk dia, gitu ya. Nah, waktu pindah sana, pindah sini, saya lihat asik mainan, saya tanya, mau beli yang mana? Gitu. Enggak, mau mainan aja, ngirit kan, gitu kan. Nah, dia mainan, saya tanya lagi, mau beli yang mana? Enggak. Saudara, kalau anak jawabnya enggak terus, yang enggak kuat siapa? Kira-kira. Yang jualan yang enggak kuat. Yang enggak kuat hati papanya, betul? Papanya ingin, pilih, nanti saya beliin. Nanti papa beliin. Karena hati Bapa. Saudara, hati Tuhan kepada kita juga sama. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Dan ini sama dengan seperti disampaikan di Yohanes pasal 16 ayat 24. Di mana Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya pada waktu mereka berjalan bersama. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu, supaya penuhlah sukacitamu. Saudara, pertanyaannya begini, setiap kita minta dikasih Tuhan enggak? Setiap kita minta dikasih Tuhan enggak? Kita enggak menerima seperti yang kita minta, bukan? Tapi 2 bagian Alkitab ini, satu di perjanjian lama, satu dikatakan oleh Yesus sendiri. Itu menunjukkan hati Bapa kepada anak-anaknya. Bahwa sebetulnya kalau bisa semua yang engkau inginkan, semua yang membuat engkau sukacita, semua yang membuat engkau gembira, akan aku berikan kepadamu. Semuanya akan aku berikan. Itu hati Bapa. Tapi kalau sampai aku tidak memberikan, itu karena aku tahu bukan itu yang baik buat kamu. Ada sesuatu yang lain yang baik buat kamu. Saudara, ketika kita berfokus kepada berkat Tuhan di dalam hidup iman kita, keadaan kita bisa kehilangan iman kita. Tapi ketika kita fokus kepada siapa Tuhan yang kita percayai, yang punya hati sedemikian. Maka hari ini kalau kita menghadapi sakit atau keluarga kita yang sakit, yang betul-betul kita tahu bahwa ini sesuatu hal yang tidak mudah untuk disembuhkan. Kita tetap bisa berkata bahwa Tuhan itu baik. Dia benar di dalam segala jalannya. Dia tidak salah di dalam jalannya. Karena kita mempercayai dan kita tahu siapa Dia. Dan hati Bapa. Nah, saudara, berikutnya yang menjadi menarik di dalam bagian ini adalah Tuhan itu adalah adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya.
Nah, kata kasih setia ini adalah kata yang sangat penting di dalam perjanjian lama. Nah, kalau saya juga tidak menghafal kata-kata bahasa Ibrani, enggak begitu ya. Dosen saya juga ngajari, enggak usah dihafal deh, nanti juga lupa kalau lulus, begitu kan. Saudara, tetapi satu ini saya hafal dari waktu kuliah. Bukan menghafal, tapi hafal karena sendirinya. Sebab ini memang satu hal yang inti. Yang penting di dalam perjanjian lama. Kata kasih setia Tuhan. Nah, apa itu maksudnya? Nah, saudara, kalau kita lihat apa sebenarnya makna kasih setia Tuhan, ini kaitannya dengan apa yang terjadi zaman dulu di perjanjian lama. Zaman dulu ada banyak kerajaan-kerajaan, juga seperti di Indonesia juga ada banyak kerajaan begitu. Nah, kerajaan-kerajaan ini adalah raja-raja kecil begitu ya, tapi ada juga raja-raja dari kerajaan yang besar. Nah, biasanya raja-raja kecil ini dia berlindung kepada raja agung, disebutnya begitu, raja yang besar. Jadi ketika dia akan menghadapi serangan dari musuh yang sangat kuat, maka raja yang kecil ini akan minta bantuan kepada raja agung dan mereka mengikat perjanjian. Ada perjanjian, ini punya kewajiban apa? Yang ini punya kewajiban apa untuk mengikat perjanjian itu supaya apa? Supaya pada waktu terutama ketika ini diserang, raja agung ini akan drop pasukannya, kirim pasukannya untuk melindungi raja kecil ini sehingga bisa selamat. Tapi raja kecil ini punya kewajiban. Kewajiban apa? Sesuatu yang diberikan kepada raja agungnya. Butuh ketaatan, kesetiaan kepada raja agungnya. Nah, saudara, tetapi seringkali terjadi di dalam perjanjian lama juga, tidak sedikit ada cerita-cerita di situ, bahwa raja-raja kecil ini ketika mereka semakin kuat, kemudian mereka bikin koalisi, dan akhirnya kemudian mau coba mengalahkan raja agung ini. Nah, pada waktu dia mencoba mengalahkan, memberontak, maka sebetulnya ikatan perjanjiannya itu harusnya sudah putus. Karena akan ada pemberontakan. Dan raja agung ini sudah sebetulnya punya hak untuk menghancurkan raja kecil ini. Karena perjanjiannya sudah diputus. Nah, saudara, tetapi kata yang sama ini, kata kasih setia ini, sebetulnya yang sebetulnya menjadi sebuah landasan di dalam ikatan perjanjian mereka. Karena bisa saja raja yang agung ketika ini diserang, dia diam saja, dan pada waktu dia diam saja, ini celaka. Celaka benar. Ya. Maka butuh ikatan kasih setia, kesetiaan supaya ini juga setia, yang ini juga setia, maka itu akan berlangsung menjadi satu relasi yang sangat baik. Nah, saudara, itulah sebabnya Tuhan memakai peristiwa yang ada di dalam zaman dulu untuk menunjukkan relasi Tuhan dengan sesama, dengan umatnya, yaitu mengikat perjanjian. Bahwa manusia yang berdosa, umat Israel pada waktu itu, Allah berinisiatif mengikat perjanjian dengan orang Israel. Maka disebut perjanjian lama, gitu kan? Terus di perjanjian baru, ada perjanjian baru, yaitu kita mengikat perjanjian dengan Kristus, di mana kita memberi diri hidup sepenuhnya, karena Kristus telah memberi hidup sepenuhnya untuk kita mengampuni dosa kita, dan kita mau untuk setia kepada Dia. Sudah, tetapi kenyataannya harus diakui. Tidak sedikit kita dan juga seperti orang Israel pada waktu itu cenderung untuk memberontak kepada Tuhan. Nah, kalau kita lihat cerita hakim-hakim, orang Israel sudah kondisinya baik secara ekonomi, politik, sosial baik, aman-aman semua. Tiba-tiba dia memberontak kepada Tuhan dengan cara apa? Beribadah kepada ilah-ilah lain. Kemudian dengan melanggar firman Tuhan. Maka dengan semua apa yang telah jadi itu, Tuhan mengutus musuh-musuhnya untuk menyerang orang Israel. Sehingga orang Israel akhirnya minta pertolongan Tuhan. Tuhan kembali menolong mereka. Dan Tuhan menyelamatkan mereka. Saudara, Tuhan tidak punya kewajiban pada waktu orang ini atau Israel ini memberontak kepada Tuhan. Untuk Tuhan itu menolong dia. Secara hukum waktu itu sudah selesai perjanjiannya. Tapi kita lihat, Tuhan itu penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Justru ketika umatnya menyimpang, Tuhan dengan berbagai cara, termasuk dengan cara memberikan hukuman, memberikan peringatan, memberikan teguran yang sangat keras. Tujuannya apa? Supaya bisa kembali kepada Tuhan dan punya relasi yang baik. Bisa saja Tuhan putuskan dan dibiarkan
untuk hancur sendiri. Tapi kasih setia Tuhan itu begitu besar di dalam hidup kita. Nah saudara, ini adalah kemurahan Tuhan juga sebetulnya. Pada waktu kita percaya kepada Tuhan, kadang-kadang kita bisa melanggar, kita bisa memberontak kepada Tuhan. Tapi Tuhan menegur kita, bahkan mungkin sampai Tuhan kadang bisa menghukum kita. Tujuannya cuma satu, karena Dia sayang kepada kita. Dia marah besar kepada kita, karena Dia sayang kepada kita. Saudara kalau lihat pacar saudara, suami atau istri saudara tahu-tahu dekat dengan orang lain. Kalau saudara benar-benar sayang kepada dia, pasti kita marah bukan? Kemarahan itu adalah kemarahan karena cinta kasih. Karena kasih setia Tuhan yang besar di dalam hidup kita. Saudara, oleh karena itu hari ini kita lihat bukan masalah situasi apa yang hari ini kita hadapi. Yang paling penting adalah siapa yang bersama kita hari ini. Dan yang bersama kita hari ini adalah Tuhan yang penuh dengan kemurahan, yang menyatakan kebaikannya begitu berlimpah. Bahkan kepada orang yang menolak Dia, terlebih kepada orang-orang yang mencari Dia. Dan kemurahan Tuhan oleh karena kebaikannya, yaitu kasih setianya yang tidak pernah berujung kepada kita. Dan selalu mengharapkan untuk kita kembali kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan ketika kita mengalami apapun. Saudara, hari ini mungkin sulit untuk kita mengucap syukur oleh karena situasi kita. Tapi mari kita belajar untuk mengucap syukur bukan karena situasi kita. Tapi kita mengucap syukur bersuka cita. Ketika kita bersuka cita bukan berarti harus dalam bentuk gembira. Karena kadang-kadang sukacita itu bisa karena dengan kita meneteskan air mata itu menunjukkan hati yang penuh sukacita. Karena apa? Karena kita tahu betapa Tuhan baik sampai kita menangis pun. Dan itu adalah air mata sukacita. Oleh karena kita tahu bukan situasi, tapi Dia yang memegang hidup kita.